Rekan-rekan semua, berjumpa lagi dengan kami. Dan di sebelah saya ada Pak Leksi. Ya. Salam sehat, Pak. Sehat, salam sehat juga. Pak Leksi, mari Pak bisa mengenalkan diri sendiri. Oke, salam sehat semuanya ya. Bapak Ibu sekalian, saya Leksi Pranata Budi Darmanto, lebih banyak dipanggil dengan nama Leksi. Saat ini saya sedang banyak menggeluti mengenai bagaimana pembelajaran secara online, khususnya di bidang hospitality. Jadi ini menurut saya cukup menarik ya Pak Lugi ya. Jadi betul. Karena sejak pandemi COVID ini ya Pak ya, itu pariwisata ini dan khususnya hospitality ya, itu diterpa angin kencang ya. Jadi sehingga banyak dunia pariwisata itu boleh dikatakan mati suri selama 2 tahun ini. Nah, namun masalahnya kondisi ini harus bukan dikatakan bahwa tidak akan bangkit selamanya kan. Jadi itu sebabnya sebagai seorang educator khususnya di bidang hospitality, kita punya challenge sebenarnya, yaitu bagaimana kita bisa mentransfer knowledge kan ya, attitude atau sikap, karena sikap itu sesuatu yang penting di dunia hospitality ya. Pak Luki. Betul. Jadi itu yang membuat kami tertantang gitu ya, sekali bagaimana caranya untuk mentransferkan attitude ini, sikap ini secara online, karena ya sejak pandemi kemarin 2 tahun itu kan kita tidak bisa kemana-mana ya. Betul. Baik bukan hanya di industrinya saja, tapi khususnya student juga, kita tidak boleh anak-anak juga tidak boleh ke sekolah, anak-anak tidak boleh ke kampus ya toh, sehingga kita bagaimana mereka bisa tetap belajar mengenai attitude di hospitality ini gitu loh. Nah, jadi kalau disimpulkan gimana nih, attitude ini kan sesuatu yang nggak gampang begitu ya Pak. Untuk diajarkan apalagi di pembelajaran online begitu. Betul. Nah, tentu hospitality dan tourism di Universitas Ciputra ini mencoba mengembangkan lah, menjawab tantangan ini. Betul. Nah, apa yang dilakukan ya Pak untuk menjawab tantangan ini Pak? Sebelumnya tantangannya apa sih? Tantangannya ya. Jadi tantangannya itu memang ketika pembelajaran awal-awal ya, 2 tahun yang lalu 2020 sangat kita ingat sekali ya. Ketika pandemi datang, terus setelah itu semua kita dipaksa untuk di rumah saja, baik dosen, pengajar, pendidik dan juga peserta didiknya ya Pak ya. Itu kami itu merasa jadi bingung gitu loh. Gimana caranya mengajarkan kalau skill itu mungkin lebih mudah ya kita menjawabnya ya. Kita kasih cara, misalkan contoh soal di hospitality itu bagaimana caranya membersihkan kamar ya kita tinggal kasih videonya saja, membersihkan kamar itu seperti apa, stepnya seperti apa, ada video aja itu sudah bisa terwakili Pak. Tetapi bagaimana sikap itu bisa ditunjukkan dari salah satunya adalah bagaimana kita berpakaian. Nah, kita kan tidak mungkin juga meminta mahasiswa pada saat kita online itu kita berpakaian lengkap ya Pak ya. Karena waktu online ya kita menggunakan media, baik itu bisa Zoom, bisa Google Meet, bisa apapun lah ya. Nah, ketika kita melakukan pertemuan itu tidak bisa kita meminta mereka untuk on cam dan full body, tampilan full seluruh tubuh sampai ke head to toe lah setengahnya. Sedangkan kalau kita bicara di dalam dunia hospitality, khususnya di perhotelan ya, itu kelengkapan apa yang kita tampilkan, appearance kita yang kita tampilkan dari head to toe itu sangat penting Pak. Bagaimana kita kalau bahasanya kita itu mungkin rambutnya klemis ya, terus setelah itu tidak berjambang, tidak berkumis ya, terus setelah itu kalau yang wanita mungkin sudah harus rambutnya itu
dirapikan, mungkin pakai pakai ponytail ya, terus setelah itu pakai make up yang natural, terus setelah itu pakai pakai lipstick ya, pemerah bibir dan lain sebagainya. Nah, ketika mereka di rumah, kita juga nggak bisa terlalu memaksa mereka seperti itu, Pak, penampilannya. Andai kata pun, oh ya bisa dipaksakan. Oke, biasanya sampai di kepala saja. Setelah itu, kita juga nggak bisa melihat mereka harus menggunakan sepatu yang tertutup, menggunakan alas kaki yang lengkap dan lain sebagainya. Kan ya lucu juga ya. Mereka di rumah pakai sepatu, mungkin di ruang belajarnya mereka di kamar gitu loh. Nah, kelengkapan infrastruktur di rumahnya para peserta didik itu juga menjadi sebuah challenge, Pak. Karena tidak semua peserta didik memiliki tempat studi yang cukup memadai untuk representatif untuk mereka melakukan pembelajaran secara online. Itu pertama. Kedua, juga tidak kalah pentingnya, challenge-nya itu juga pendidiknya sendiri. Kita pun, saya ingat sekali tahun 2020 itu mindah meja kerjanya saya dari dalam kamar sampai ke keluar karena supaya tidak kelihatan background-nya yang aneh-aneh ya di dalam kamar. Nah, itu sebuah challenge. Belum lagi kalau ditaruh di luar, saya harus milih tempat yang trafficnya nggak banyak. Karena nanti tiba-tiba saya on cam, setelah itu ada orang belakang di belakang lewat ya, orang rumah yang lewat dan lain sebagainya. Hal itu menjadi problem, Pak. Ketika kita bicara pembelajaran online itu di tahun-tahun di awal. Setelah itu berjalannya waktu, memang dari penyedia vendornya ini ya pembelajaran online seperti Zoom dan lain sebagainya sudah bisa menyediakan background yang lebih representatif ya, lebih baik sehingga kita bisa lebih nyaman dan lain sebagainya. Namun pada gilirannya background itu apakah juga bisa memberikan kenyamanan juga untuk melihat sikap. Kembali lagi sikap ini yang rasanya di dalam dunia hospitality itu sangat-sangat penting ya, penting Pak. Sekali, Pak. Apa sih yang menjadi target dalam pembelajaran berbasis sikap ini dalam dunia hospitality, Pak? Targetnya memang sangat kompleks ya. Ketika kita bicara sikap ini kan bukan hanya penampilan ya, Pak ya, tetapi bagaimana kita juga bisa empati kepada orang yang kita hadapi. Karena kita bicara sikap, attitude itu kan harus face to face, Pak. Betul. Seperti saat ini saya berhadapan dengan Pak Luki. Saya harus bisa mengempatikan bagaimana, oh bajunya Pak Luki kok bagus ya, gitu ya. Oh warnanya kok putihnya kok cerah ya, dan lain sebagainya. Nah, itu sebuah attitude ini yang ketika kita di dunia hospitality itu betul-betul kita perlu jalin. Jadi nggak bisa kan, kalau ketika kita online kita melihat ke layar, terus setelah itu kita mau apa yang mau kita puji? Karena kita juga nggak kelihatan, oh misal ya puji Tuhan kalau misalkan ternyata syukur alhamdulillah kalau ketika kita lihat di layar Zoom itu atau di layar Google Meet, kita melihat teman-teman kita on cam. Nah, padahal kenyataannya kalau mungkin Pak Luki juga pernah mengalami ya, ketika kita lihat di Zoom off cam semua, Pak. Nah, begitu off cam apa yang kita bisa respon atau kita bisa lakukan empati ke teman-teman kita, rekan-rekan kita, atau mungkin pengajar kita. Itu juga kita nggak bisa. Itu pertama. Terus kedua, bagaimana kita bisa merasakan, Pak, keramahan dari teman kita. Betul. Atau dari lawan bicara kita. Ketika kita disambut baik gitu. Kebanyakan kalau kita online ya, selamat pagi Bapak Ibu, kita konteks itu aja. Setelah atau kita on mic ya, kita on mic tapi kita ngomong selamat pagi Bapak Ibu, tapi apakah terasa hal itu? Karena kita tidak melihat
sikapnya kita ketika ngomong selamat pagi dengan senyuman, ya, dengan sentuhan, dengan kehadiran itu sudah berbeda, totally different, Pak. Setelah itu belum lagi ketika kita bicara bagaimana kita bisa memberikan problem solving. Ketika kita bertemu bertemu itu pasti ada sesuatu yang kita diskusikan kan. Betul. Paling tidak lah. Ketika berinteraksi atau ketika ketemu itu apa yang bisa saya bantu. Ya kan. Meskipun dia mengatakan enggak ada yang perlu dibantu. Oh, kalau begitu ya sudah. Nah, namun hal ini ketika online itu ya mungkin karena kepekaan tadi tidak dapat ya, Pak. Terus setelah itu karena kita sudah ada di rumah kita masing-masing, akhirnya kita tidak punya kewajiban atau mungkin antusiasme untuk aku eager to know Pak Lucky, to help Pak Lucky itu seperti apa, orang yang kita temuin itu seperti apa. Nah itu karena kita terkungkung di lingkungan kita. Nah ini yang menjadi challenge ketika kita bicara online, tetapi kita bisa challenge ya kita bagaimana kita bisa mentransferkan attitude ini secara online. Kalau kita bisa melakukan ini, waduh ini luar biasa sekali Pak Lucky. Nah artinya bahwa di dalam proses pembelajaran itu target dari hospitality attitude tadi adalah yang pertama mahasiswa bisa menyelesaikan masalah. Betul. Karena mereka akan berinteraksi secara langsung dengan kliennya di kemudian hari. Kemudian mereka bisa menunjukkan keramah tamahan ya Pak. Itu yang penting juga. Ya, ketika berinteraksi, betul. Keramah tamahan itu harus tulus begitu, yang ditunjukkan kepada lawan bicaranya, betul. Kemudian empati juga harus ditunjukkan dan yang terakhir antusias. Bagaimana dia merasa antusias kepada lawan bicaranya gitu sebagai orang yang diberi empati tadi. Nah, kami di Universitas Ciputra ini menawarkan sebuah model pembelajaran di mana interaksi itu akan terjadi. Ada 4 tahap yang nanti akan dilalui oleh mahasiswa di UC ini supaya mereka bisa berinteraksi, supaya mereka bisa menerapkan problem solving-nya, supaya mereka bisa menunjukkan antusiasnya dan rasa empatinya itu serta penampilannya tentunya. Itu dengan 4 tahap. Tahap yang pertama itu pembukaan. Nanti barangkali Pak Lexi bisa memberikan contoh gitu ya. Tahap ini mahasiswa akan mengalami sebuah kegiatan belajar di mana mereka berinteraksi secara langsung, menemui permasalahan-permasalahan secara langsung di dunia nyata, di dunia real. Supaya mereka menemukan, oh ternyata ada sebuah permasalahan yang bisa saya pecahkan nih di dunia hospitality, khususnya di dalam attitude atau sikap gitu ya. Itu kira-kira contohnya apa ya Pak? Pernah kita coba ya Pak ya, di dalam 1-2 mata kuliah pada waktu pandemi ini ya. Karena kita juga meminta mahasiswa itu untuk bisa mendapatkan atau mengenali apa yang sebenarnya menjadi kebutuhan daripada kita bicara customer lah ya mungkin ya kita ngomongnya kita customer gitu atau user ya secara online memang karena memang pandemi ya nggak boleh kemana-mana ya mungkin tanyalah kepada grup orang tua Anda atau grup keluarga Anda ya apa yang menjadi kebutuhan terhadap misalkan mata kuliahnya mengenai kebersihan ya housekeeping lah ya apa yang menjadi kebutuhan kebersihan daripada keluarga Anda. Nah itu kita meminta mereka menemukan di paling tidak juga bisa melihat di rumahnya masing-masing lah paling tidak. Artinya mereka berinteraksi secara langsung dengan user ya Pak? Betul, usernya adalah ya dianggap usernya adalah orang tuanya, keluarganya, adiknya. Nah kemarin sempat kami juga melakukan, oke, coba kamu bersihkan kamar Anda sendiri dulu.
Setelah itu, setelah Anda bisa membersihkan kamar Anda, coba kenali kebutuhan adik Anda di kamar sebelah kan, tidak sekamar dengan dia. Nah itu apa yang Anda kenali. Terus setelah itu bagaimana caranya Anda memberikan solusi kebersihan untuk sesuai dengan kebutuhannya adik Anda. Asik. Gitu. Nah itu ya, Pak. Meski gunakan tools yang Anda miliki di rumah. Kami tidak memaksakan harus punya tools yang sekompleks atau serumit yang ada di hotel, Pak. Yes. Karena kalau kita minta seperti itu akan membebani mahasiswa juga, peserta didik ya. Untuk mereka menyiapkan sekian banyak barang dan chemicalnya, toolsnya itu sudah tidak mungkin, Pak. Kalau kampus harus menyiapkan terus habis gitu kirim ke rumahnya mahasiswa masing-masing juga tidak mungkin juga. Jadi akhirnya kita melakukannya seperti itu, Pak. Coba kita gunakan dengan apa yang Anda miliki tetapi bisa melakukan tadi problem solving-nya. Ketika bertanya kepada adiknya, itu kan akhirnya mereka empati terhadap kebutuhannya si customer-nya dia, user-nya dia, yaitu adiknya sendiri. Nah, dari situ akhirnya problem solving muncul. Betul. Setelah itu dari hasilnya itu pun juga masih bisa diminta feedback. Gimana, sudah cukup dah atau gimana? Nah, itu. Oh, baik. Tapi sebelum melangkah ke feedback, Pak, kita melangkah ke tahap selanjutnya begitu ya. Setelah menemukan permasalahan ini dan harapannya karena mereka menemukan permasalahan itu sendiri di tahap pembukaan itu mereka termotivasi untuk belajar lebih lanjut nih. Gimana caranya untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Nah, supaya konsep untuk menyelesaikan permasalahan tersebut ada, itu masuk ke dalam tahap kedua, Pak. Jadi di situ mereka akan ada diskusi dengan kita, gitu ya, melihat best practice di tempat lain, kemudian mencoba mengeksplor kalau permasalahan seperti ini itu di referensi-referensi yang sudah berlaku atau best practice yang sudah berlaku itu seperti apa. Itu apakah ada tahap seperti itu, Pak? Iya, jadi setelah mereka menemukan kebutuhan tadi, nah kita minta untuk melihat ya paling tidak salah satunya ya materi yang kita sudah bagikan di LMS-nya kita ya, Pak ya. Jadi learning management system-nya kita sudah ada materinya. Kita sudah siapkan mungkin ada PPT ya, ada video, juga ada SOP yang kita sudah siapkan di sana. Namun kami juga tidak membatasi karena jujur aja kalau kita bicara ilmu atau pengetahuan itu sudah bukan miliknya kita seorang ya, Pak ya. Jadi saya kayak kalau goda-goda sama mahasiswa itu mungkin Mbah Google sama Cik Yahoo lebih pinter daripada kita ya. Jadi ya silakan explore ke Google, coba cari di Google, cari di YouTube. Banyak sekali contoh-contoh best practice yang bisa mereka terapkan, mereka pakai dan mereka jadikan referensi. Nah, itu silakan pakai. Jadi dari situ mereka bisa melihat bahwa ternyata referensi yang diberikan oleh dosen kami, dosen saya dan lain sebagainya ini perlu ada kesempurnaan. Kesempurnaan yang ada kelihatan ada kesenjangan mungkin saya pengajar yang memberikan A terus ternyata ada yang B. Ya ini kan ada gap atau ada kesenjangan. Nah, ini yang bisa mereka laporkan. Nah, laporan yang ada gap inilah yang nanti kita bisa nilai kan. Nah, selain daripada itu best practice itu juga ada di sekitarnya mereka, Pak Luki. Contohnya adalah apa? Ya karena tadi kita suruh membersihkan rumahnya, kan ada juga yang sudah sering melakukan, yaitu apa? Ya mungkin ibu rumah tangga atau mamanya, atau mungkin asisten rumah tangganya yang selama ini sudah membersihkan. Kita minta mereka untuk bertanya, selama ini kamu bersihin gimana caranya di kamarnya saya, di kamarnya adik, di kamarnya orang tua, di mana? Nah, ini mereka kita minta untuk mengeksplor. Sehingga referensi itu menurut kami bukan hanya ada di jurnal, di buku teks saja, bukan hanya di video tetapi sebenarnya di lingkungan yang mereka ada itu sudah ada referensi-referensi yang mereka bisa pakai gitu, Pak Luki. Jadi
Hal ini yang mungkin sudah kami coba lakukan dan semoga itu juga bisa memberikan pendalaman buat mereka gitu. Betul. Tapi satu hal di dalam tahap pendalaman ini mereka perlu referensi dengan standar yang tinggi, khususnya di dunia hospitality ya. Jadi pertemuan secara sinkronus begitu ya Pak, melalui media video conference itu kita gunakan untuk mereka mempunyai sebuah standar yang tinggi tentang dunia layanan ini, ya dunia hospitality ini. Jadi itulah peran dosen. Jadi ketika mahasiswa mengeksplor referensi-referensi yang banyak di tahap pendalaman ini, peran kita adalah memberikan standar layanan yang baik itu seperti apa di dunia hospitality ini. Jangan sampai mereka mempunyai misconception dan tidak ada feedback ketika mereka melakukan pendalaman. Nah, Pak, setelah mereka mengeksplorasi ini, mereka tentu mencoba untuk menyelesaikan permasalahan. Betul. Di tahap yang ketiga ini, kita namakan tahap penerapan. Konsep yang dari problem yang mereka temukan, kemudian konsep-konsep yang mereka pelajari, best practice yang mereka pelajari di sekitar dari berbagai macam referensi ini, mereka mencoba menerapkan solusinya. Kira-kira seperti apa ya Pak? Nah, kalau yang pernah kami lakukan itu kita minta mereka untuk melakukan dokumentasi. Jadi karena tadi hospitality itu bukan hanya skill, tetapi juga tadi attitude itu. Attitude itu kan bisa direkam, jadi bisa didokumentasikan, Pak Luki. Jadi kita minta mereka untuk melakukan dokumentasi. Dokumentasi ini bisa berupa foto, bisa berupa video, ya, bisa berupa audio juga bisa. Nah, memang kita ada di dalam rubrik penilaian kami itu ada jenjangnya pastinya ya. Kalau mereka menggunakan dokumentasi yang sebatas mungkin audio, ya jadi mungkin nilainya tidak setinggi kalau itu dengan menggunakan foto ya. Karena foto bisa kelihatan. Nah, terus setelah itu kalau dengan video pasti lebih tinggi ya. Keren, karena konteksnya seperti itu. Karena pasti tingkat kerumitannya juga pasti kan lebih berat kan Pak. Jadi ketika mereka mencoba menerapkan ini, mencoba menyelesaikan permasalahan ini ada dokumentasinya. Betul. Begitu ya Pak? Dan dokumentasi itu kita karena kembali di awal-awal kami meminta mereka mengirim by email ke kita. Jadi videonya sudah direkam, terus setelah itu mereka harus edit supaya size-nya cukup untuk email karena kita juga belum tahu ya Pak ya. Terus setelah itu mereka kirim ke email ke kami, terus kita juga baru melihatnya. Terus dengan berjalannya waktu, ada LMS yang dimiliki oleh Universitas Ciputra, kita minta mereka upload di sana. Setelah itu lebih mudah lagi. Namun berjalannya waktu ketika kami sudah mengembangkan tools yang lain, media-media yang lain, kita menggunakan terakhir itu adalah menggunakan Instagram, Pak. Oh, gitu. Menarik ya. Jadi adalah sosial media yang kayak kalau kita membayangkan meminta mereka untuk install Zoom yang lebih secara program atau aplikasinya itu cukup berat ya, Pak ya. Nah, tapi kalau Instagram itu sosial media itu sudah already in their hand, Pak. Nah, meminta mereka untuk merekam atau posting hasilnya mereka di penerapan ini di akun Instagramnya, sosial medianya mereka itu lebih mudah, Pak. Jadi lebih mudah dalam artian untuk mereka mengerti caranya itu sudah pasti mereka lebih mengerti daripada kita, ya kan? Nah, jadi saya memberikan solusi, ya coba silakan upload di Instagram kalian, sosial media kalian. Setelah itu tolong di tag. Nah, ini hashtagnya aja yang kita minta mereka memberikan hashtagnya yang sesuai dengan mata kuliah. Terus setelah itu dengan mungkin supaya kita dikenal di Universitas Ciputra. Setelah itu juga dengan mengetag kami di sosial medianya kami para pengajarnya aja. Jadi sehingga kita tahu, kalau di tag kan kita tahu, ini sudah ada yang posting dan kita bisa
tahu kalau kita harus menilai. Nah, itu. Nah, proses ini berjalan, kita minta mereka melakukan penerapan ini beberapa tahap, Pak. Jadi sehingga mereka tahu pelaksanaan awalnya, setelah itu kenali tadi apakah solusi problem solving yang mereka deliver itu sudah sesuai dengan kebutuhan usernya atau tidak. Kalau memang tidak, nah apa solusinya yang mereka bisa perbaiki. Iya. Nah, terus setelah itu mereka redeliver lagi. Redeliver lagi. Nah, ini proses tahapan-tahapan ini paling tidak ada minimal 2 sampai 3 rekaman, Pak. Wow. Itu tahap itulah yang sebenarnya yang diceritakan Pak Lexi yang terakhir itu masuk ke tahap yang terakhir, yaitu di evaluasi atau kita namakan perenungan, di mana mereka bisa mengenali kekurangan kekurangan solusi yang mereka sodorkan ke user atau customer begitu. Dan itu di broadcast begitu ya, Pak? Iya, paling tidak di sosial medianya ya. Terakhir itu di sosial media dulu. Yang lalu mungkin di LMS yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Setelah itu kita minta masuk ke sosial medianya mereka sehingga followernya mereka pun juga bisa melihat. Nah, kenapa sih sebenarnya kita menggunakan sosial media itu ya? Intinya ya anak-anak juga itu juga mau memberikan satu nuansa baru sih Pak Luki, yaitu adalah mahasiswa itu bisa lebih pede Pak. Karena kembali di hospitality itu perlu kepedean tertentu ya, bertemu dengan orang totally stranger ya. Tamu itu kan keluar datang dan pergi. Itu yang tidak kita kenal kali kan, terlihat dari antusias gitu ya. Betul. Pak? Jadi bagaimana mereka malu-malu. Jadi siapapun yang mereka mau temui itu ya mereka harus natural gitu loh. Nah, demikian juga ketika mereka menunjukkan hasil kerja mereka. Meskipun ya pastinya mahasiswa masih ada kesalahan ya di dalam videonya, ada kelihatan kok kurang rapi atau kurang apa ya, itu karena mereka masih belajar kan, tahapannya masih belajar. Betul. Dan itu perlu diapresiasi. Betul. Perlu dilihat. Nah, ini di tahap ini mereka belajar untuk lebih pede untuk menunjukkan hasil karyanya mereka. Kalau lewat Zoom atau Google Meet kan ya yang lihat kan cuma teman-temannya satu kelas sama gurunya atau pengajarnya mata kuliah itu. Dengan sosial media. Kalau sosial media lebih banyak lagi. Betul. Nah, sempat kita juga pernah melakukan perenungan ini, itu tahap perenungan yang Pak Luki tadi sebutkan itu kita menggunakan Instagram Live, Pak. Jadi akhirnya ada presentation itu dilakukan, mahasiswa melakukan presentation atau pitching lah ya, karena kalau presentation bisa berapa lama ya Pak ya, tapi kalau kita ngomong pitch karena dibatasi waktu ya, karena Instagram Live itu dibatasi waktu, jadi kayaknya pitching. Nah, mereka belajar dari situ langsung Pak, feedback itu langsung mereka terima secara live. Ada yang langsung diketik, langsung bertanya, dan itu harus kita jawab saat itu, karena begitu Instagram Live itu ended, kan tidak bisa kita respon lagi. Nah, itu jadi akhirnya mereka belajar untuk bekerja sama dengan tim juga. Dengan tim, ada satu rekannya yang ikut membantu paling tidak untuk menjawab di chat box-nya ya, terus setelah itu yang kalau misalkan ada yang dia bisa lihat, dia langsung bisa jawab, respon, itu juga bisa mereka lakukan. Seperti itu, Pak. Jadi rekan-rekan semua, dengan model pembelajaran yang 4 tahap tadi yang sudah kita jelaskan, kami sungguh berharap bahwa mahasiswa bisa secara mandiri mengkonstruksi sikap hospitality yang harus dimiliki oleh mereka di dunia tourism dan perhotelan ini. Sikap mau memberikan pertolongan atau memecahkan masalah, sikap keramah tamahan, sikap berempati pada orang lain, dan antusiasme itu bisa terjadi dengan kita menjalankan 4 tahapan pembelajaran ini. Dan kalau tadi dari diskusi saya dengan Pak Lexi,
teknologi ini sangat membantu ya Pak, Betul. khususnya dalam pembelajaran tatap maya. Tadi disebutkan kita menggunakan LMS, Betul. ada email, ada yang terakhir ini yang menarik Pak, ada sosial media ya, Instagram. Kita juga lakukan juga pakai WhatsApp group juga Pak, karena mentoring tadi itu yang tadi sempat Bapak sampaikan itu kita juga gunakan juga supaya mahasiswa atau peserta didik itu terus bisa ada engagement dengan kita yang sama-sama baik pendidik dan peserta didiknya kan sama-sama di rumahnya masing-masing. Nah itu engagementnya ada di situ Pak. Betul. Jadi dengan 4 tahapan ini ada interaksi yang dilakukan oleh beberapa interaksi yang dilakukan oleh mahasiswa hospitality. Yang pertama itu mereka berinteraksi dengan kita, dengan fasilitator. Yang kedua mereka berinteraksi dengan temannya karena dikerjakan secara kelompok, gitu ya. Dan yang ketiga mereka berinteraksi dengan alat karena mereka harus menggunakan alat-alat untuk menunjukkan bagaimana mereka menyelesaikan permasalahan, keramah tamahan, empati dan antusiasme mereka terhadap customer atau user. Dan yang terakhir ini yang harus ada di dalam pembelajaran 4 tahap ini yaitu penggunaan teknologi. Supaya interaksi sosial, interaksi kognitif, dan interaksi pembelajaran ini benar-benar terjadi di dalam pembelajaran tatap maya atau lebih dikenal dengan online. Menarik sekali Pak, ini pembicaraannya jadi menarik sekali dan kami sungguh berharap apa yang kami lakukan ini bisa dikerjakan juga di tempat-tempat yang lain. Sehingga proses pembelajaran itu benar-benar bermanfaat bagi mahasiswa untuk mereka bisa mengkonstruksi atau mengembangkan kecakapan atau sikap di dalam dunia layanan atau hospitality itu. Demikian Pak Lexi, thank you so much untuk waktunya. Baik, rekan-rekan semua, kita sampai di sini pembicaraan kita. Sampai jumpa lagi di topik yang lebih menarik, lebih hangat, khususnya di dalam dunia pembelajaran. Salam entrepreneur.